Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Sekarang sudah bulan apa? 1 bulan lagi apa? Itu artinya apa? Liburan. Natal. Ketua panitia Natal sudah siap kah? Sudah. Kalau ketuanya udah siap, cuma yang lainnya harus dikerjakan terus ya. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini karena waktu saya juga terbatas, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ini berbicara tentang menjalani perlombaan iman dengan segenap daya juang. Bapak Ibu, tema hari ini nih saya pikir luar biasa karena semua orang mengalami perlombaan dalam kehidupan kita. Dan semua orang mengalami ujian, semua orang mengalami persoalan di dalam kehidupannya. Siapa di sini yang tidak mengalami masalah dalam kehidupan? Angkat tangan. Saya nggak mau. Siapa yang di sini tidak mengalami persoalan dalam hidupnya? Tolong angkat tangan. Nah, ada enggak? Kalau ada, saya mau belajar. Ya. Dan saya panggil dia untuk naik gantikan saya khotbah. Iyalah, karena hebat, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Kita pernah pingin dengar kan? Kita pingin dengar supaya kita juga nggak punya masalah sama seperti dia. Tapi saya percaya dari sekian banyak kita yang hadir hari ini, semua pasti punya persoalan. Betul ya? Ya, semua pasti punya persoalan. Cuma tingkatnya itu kan berbeda, kadarnya kan berbeda ya. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang super berat. Ya, kayak kelas di tinju aja tuh. Ada layang ringan, terbang, menengah ringan, kelas berat. Gitu. Ada yang begitu, saudara. Tapi begini, persoalannya bukan itu. Persoalannya setiap masalah yang kita dapat, itu pasti kita dapat menanggungnya itu. Ya, setiap masalah yang ada dalam hidup kita, itu pasti kita dapat menanggungnya. Nah kadang-kadang begini, bisa saja seseorang bilang begini, aduh masalah saya jadi berat, dia cerita ke temannya. Lalu temannya bilang begini, masalah kamu cuma segitu doang, kok sudah berat. Masalah kamu tuh begini-begini. Nah, coba bayangkan saudara. Lalu orang yang itu bilang, iya ya, ternyata masalah kamu lebih berat ya. Kenapa? Ya karena sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Semakin orang dewasa, semakin orang matang, semakin orang yang siap di dalam kehidupannya, pasti semakin berat masalahnya. Pasti semakin berat. Makanya lihat ini, ketika masalah datang semakin berat dalam hidupmu, bersyukur. Nggak amin kan? Kalau bilang berkat pasti semua amin. Tapi kalau bilang masalah, diam 1000 bahasa. Saudara tahu bahwa setiap masalah yang datang bagi saudara itu atas seizin Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara jadi kuat, saudara jadi siap menerima berkat yang lebih lagi yang sekarang saudara dapat. Nah itu kan kalau berkat itu pasti ada. Haleluya. Tapi kalau bicara masalah dari tadi, mukanya udah masalah belum. Loh iya dong. Kalau nggak ada masalah kita nggak jadi orang. Kita nggak jadi dewasa. Kita nggak jadi matang. Kita tidak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Betul kan? Pohon yang berbuah lebat itu dia tahan angin, benar nggak? Dia tahan hujan, dia tahan panas. Kita tahu panas, angin, hujan itu masalah bagi pohon. Tapi itu harus terjadi dalam kehidupan dia supaya apa? Supaya dia bertumbuh dengan kuat dan dia menghasilkan buah yang matang, buah yang banyak. Haleluya. Nah sama dengan kehidupanmu hari ini. Dalam perlombaan iman kita pasti banyak tantangan, pasti banyak masalah. Tapi teruslah berlari. Yang setuju katakan amin. Teruslah berlomba, teruslah berjalan, teruslah melangkah. Kalaupun kamu sudah nggak bisa berjalan, sudah merayap saja. Haleluya. Amin. Betul saudara. Kalau kita sudah tidak bisa berlari, ya berjalan. Kalau kita nggak bisa berjalan, ya sudah merangkak. Kalau kita sudah tidak bisa merangkak lagi, merayap saja. Karena Tuhan akan berserta dengan kita. Dia akan selalu menuntun kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan anak-anaknya.
Semua orang yang sudah percaya Yesus ada di dalam kendali Kristus. Dengar baik-baik itu. Ada di dalam kekuatan Tuhan. Jadi dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya sendiri, enggak. Cuma kadang-kadang kan perasaan kita gitu kan. Ingat, iman di dalam Kristus bukan rasa. Halo? Berkali-kali saya bilang, kalau mau rasa, turun di bawah tuh di kantin. Rasa mie Maman, tuh enak banget. Minum jus Vivi, keren banget. Sekalian tuh iklan. Tapi habis ini bayar. Sebenarnya gitu. Iman di dalam Kristus bukan rasa-rasa, tapi iman di dalam Kristus itu percaya bahwa Yesus berjalan bersamamu. Percaya bahwa janjinya pasti digenapi dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Saudara percaya kepada Yesus yang begini, ketika dia berikan janji, dipertaruhkan hidupnya, pribadinya bagi janji itu. Saudara, saya percaya kepada Allah yang seperti itu. Dia pertaruhkan dirinya bagi janji itu. Jadi kalau janjinya tidak tergenapi, dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Halo? Setiap janjinya itu pasti tergenapi dalam kehidupanmu. Takut bilang amin ya, nggak mau ya udah, nggak usah janji tergenapi. Pasti tergenapi dalam kehidupanmu. Jadi hari ini kita bicara tentang bagaimana menjalani perlombaan iman dengan daya juang yang tinggi dalam kehidupan kita. Harus telah berjuang, terus berjuang. Masalah persoalan apapun, jangan takut, jangan bimbang. Karena Tuhan taruh kita di sini nih, Dia tahu bahwa kita mampu untuk melakukan semua hal dalam hidup kita. Dan mungkin Tuhan yang kita percaya itu Dia taruh kita, lalu Dia kasih masalah lebih berat dari kita. Enggak. Atau Dia mau menghancurkan kita dengan masalah dan persoalan. Di dalam Tuhan, masalah dan persoalan tidak akan pernah menghancurkan kehidupan kita semua. Enggak ya? Di dalam Yesus, masalah dan persoalan itu tidak pernah akan menghancurkan kita. Jadi kalau hari ini engkau sedang berhadapan dengan persoalan masalah, dengar baik-baik, Tuhan mau pakai masalah itu untuk menggodokmu, untuk mempersiapkanmu, untuk menjadi orang yang lebih lagi dari sekarang ini. Keren banget kan kita percaya kepada Allah yang seperti itu. Cuma kadang-kadang kan daya tahan kita yang kadang-kadang suka kendor terus kan. Lihat masalah, lihat orang udah di depan. Jangan lihat orang, saudara. Ya. Karena berkat orang dan berkat kita itu berbeda. Yang setuju katakan amin? Ya. Kemampuan orang lain dengan kemampuan kita itu berbeda. Tapi itu sudah satu hal yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah akan menyengsarakan kita. Ingat itu. Walaupun kemampuan kita berbeda, tapi semua yang kita dapat itu pasti cukup bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita lihat ini. Menyadari tujuan dari perlombaan. Kita harus sadar tujuan dari perlombaan itu apa? Bukan tentang kecepatan. Ya, bukan tentang kecepatan. Perlombaan iman itu tidak tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang bertahan sampai garis akhir. Setiap kita memiliki jalur dan tantangan yang berbeda. Itu tadi saya bilang. Ya, ada orang yang mengalami tantangan atau jalur yang mungkin berat banget. Kenapa? Karena dia kuat. Karena dia sudah dilatih. Karena dia sedang mengalami persoalan, mengalami ujian yang kuat dan dia lulus. Sehingga dia balik lagi ke situ, ya pasti jalurnya akan lebih berat. Makanya ketika saudara dengar ada cerita orang lain, saudara akan terkagum-kagum dan saudara akan mungkin minder. Bahkan saudara bilang, iya. Padahal cuma masalah gue cuma begini doang. Masalah dia malah lebih berat dari gue. Kayak gitu. Kenapa? Ya karena kita punya jalur yang berbeda. Kita punya kemampuan yang berbeda. Di dalam iman pun kita punya kemampuan iman yang berbeda. Makanya kalau kita lihat perlombaan itu bukan tentang kecepatan, tetapi perlombaan iman itu tentang siapa yang paling bertahan, siapa yang bertahan dalam setiap badai kehidupan, siapa yang bertahan dalam setiap ujian, siapa yang bertahan dalam setiap masalah persoalan dia sampai akhir. Itu bicara tentang perlombaan. Kita mau cepat tapi sudah ngos-ngosan berhenti di tengah, ngapain? Nggak, belum sampai di finish. Yang Tuhan mau seorang pelari itu kalau berhasil itu apa? Apakah pertama-tama dia lari cepat
itu berhasil, terus sampai di tengah terus mundur. Gak gitu kan? Seorang pelari yang berhasil ketika dia sampai di garis akhir. Betul kan? Mau dari belakang ke, mau di depan ke, mau di tengah ke, mau di mana ke, yang berhasil itu adalah sampai di garis akhir. Pertandingan iman kita harus seperti itu. Perlombaan iman kita harus seperti itu. Sampai di garis akhir. Jadi bukan karena cepat. Kecepatannya tinggi gitu. Kadang-kadang kan kita lihat orang kayak gitu ya. Pertumbuhan imannya cepat banget. Tiba-tiba sampai di tengah jalan gak pernah ke gereja lagi, gak pernah bersekutuan lagi. Dulu sering menggebu-gebu, ayo kita persekutuan yuk, ayo kita gereja yuk, ayo kita menyembah Tuhan yuk. Ini kok sudah gak ada lagi, kok sudah gak pernah lagi. Sekarang ke diskotik, penyembahan di sana, ke bar, mulai aku perjamuan kudus di sana. Saudara, kadang-kadang kita lihat kayak begitu. Bukan masalah kecepatan, boleh kecepatan atau sampai di akhir. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Kamu cepat oke, silakan aja, asal sampai di garis akhir. Tapi yang paling penting ini, kita bisa bertahan. Haleluya, bertahan dalam pencobaan. Nah, menyadari sebuah perlombaan itu kita tahu begini, bahwa ada hadiah kekal, hadiah kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Tujuan akhir dari perlombaan itu adalah mahkota kehidupan kekal ya, dan kemuliaan bersama Kristus. Ini adalah motivasi terbesar kita untuk tidak menyerah. Paulus juga berbicara tentang hal ini di dalam mana? 2 Timotius 4 ayat 7 ketika ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wow. Ini sering ada di mana kata-kata ini? Di mana? Ini batu nisan di kuburan istri saya di hari ini. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wow. 3 hal ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama itu bahwa kita harus mengakhiri pertandingan yang baik. Kita harus mencapai garis akhir, dan kita telah memelihara iman kita. Amin. Jadi perlombaan iman itu penting, Bapak Ibu. Terus berlari, mau capek, enggak apa-apa, jalan. Ya, kalau jalan sudah nggak kuat, sudah merangkak saja. Kalau nggak bisa lagi, sudah nggak bisa merangkak, merayap saja di sana. Kalau kita bilang begini, kalau kamu nggak bisa dan kamu tetap di dalam jalurnya Tuhan, Tuhan akan menggendong engkau. Makanya Paulus bilang begini, justru dalam kelemahanlah aku menjadi Tuhan. Wow, keren banget. Artinya gini, ketika kamu menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, kamu bukan lagi, Paulus bilang, aku bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya Kristus yang berkarya, Kristus yang memberikan kekuatan bagiku untuk berlomba. Bukan lagi aku. Aku tidak bicara tentang aku. Saudara lihat ini, Paulus tuh berlomba loh. Bukan berarti dia tidak bermasalah, dia banyak bermasalah. Pernah dengar dia bilang begini, aku kepingin melakukan yang baik, tapi justru yang jelek, yang buruk yang aku lakukan. Itu perlombaan iman bagi Paulus. Kadang-kadang kan kita suka begitu ya Bapak Ibu. Benar kan? Di hati kita nih, pikiran kita dengar firman nih terus, ini gua harus maafin dia nih, gua harus mengampuni dia nih. Tapi justru sebaliknya yang kita lakukan. Keinginan kita itu berbeda dengan tindakan kita. Itu yang Paulus alami. Jangan kita berpikir bahwa seorang rasul besar yang menulis kitab perjanjian baru 2/3, lalu dia hidup enak-enak aja, dia hidup tetap di dalam. Enggak, dia bilang begitu. Dia bilang gini, aku mau melakukan yang baik, tapi justru yang buruk, yang gak baik yang aku lakukan. Paulus bisa seperti itu, tapi dia tetap berlomba. Amin. Dia tetap berlomba, dia tetap berjalan, tetap dalam arahnya Tuhan. Nah ini kadang-kadang yang kita bilang gini, kadang-kadang kan orang-orang percaya tuh suka gini. Aduh, kayaknya gue udah stop nih, gue udah gak jalan lagi, gue bukan jadi kepala, tapi gue
gue tuh nggak naik ini, gue tetap stabil aja nih, stuck nih, bahkan gue cenderungnya nurun nih. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Di dalam Tuhan tidak ada kamu seperti itu. Dengar baik-baik ya. Di dalam Tuhan tidak ada kamu seperti itu. Kamu di dalam Tuhan bilang begini, kamu semakin hari semakin naik dan tidak pernah turun. Kamu jadi kepala dan bukan ekor. Dengar, kadang-kadang kita itu yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita suka rasa, halo, kayaknya perasaan gua, kayaknya gua nggak naik nih. Perasaan gua kayaknya, aduh gua stuck di sini. Enggak, saudara. Di dalam Tuhan, ketika kamu tetap percaya Tuhan, tetap ikut ke gereja, menyembah Tuhan setiap hari, baca firman setiap hari, jangan merasa bahwa, aduh kayaknya gua udah kering deh. Enggak, kamu belum kering. Kamu lagi jalan. Kita bilang ini kamu lagi naik. Kadang-kadang kan kita nggak rasain itu. Kenapa? Orang yang intim dengan Tuhan baru dia tahu, dia rasakan. Oh, dia sedang berjalan naik, dia tidak pernah turun. Itu Alkitab bilang. Bapak, Ibu dan saya tidak pernah stuck. Dengar baik-baik, bilang kiri kanan, kamu nggak pernah stuck. Apalagi turun, bilang. Tapi kamu semakin hari semakin naik. Gitu, itu yang harus ada di pikiran kita. Kamu tidak pernah stuck, kamu naik terus, berjalan naik, nggak pernah turun. Kamu jadi kepala, kamu tidak akan jadi ekor. Itu janjinya bagi kita, pegang itu dalam kehidupanmu. Jangan juga bilang, oh kok jadi kepala jadi orang kaya, bukan itu. Jadi kepala berarti saya jadi pemimpin, bukan itu. Bukan. Tapi kamu jadi kepala, kamu akan menjadi orang yang benar-benar matang, orang yang dewasa di dalam Tuhan, mengerti semua rancangan Tuhan dalam hidup kamu. Kalau gua dapat segini, oh iya, ini berarti rancangan Tuhan bagi saya seperti ini. Saya harus pakai dengan baik. Gitu, itu orang yang dewasa, itu orang yang jadi kepala, itu orang yang semakin hari semakin naik. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Hari ini nih, kalau ada orang ngomong kamu yang jelek, justru jangan balas. Ngapain? Yang kamu lakukan berkati dia. Halo? Jangan begini-begini, amin. Gitu, kalau begini susah, saudara. Kalau bilang mengampuni orang yang bersalah ke kita, itu kadang-kadang begitu. Tapi ngomong apa belum rasa. Gua udah rasain berkali-kali. Bukan berkali lagi, beribu-ribu kali. Bapak Ibu pikir saya pelayanan ini, perintisan itu dari kecil, diserang sana sini, saudara. Benar, saya tuh rasakan itu. Kalau jadi batu, jangan batu lagi. Kalau jadi botol ya, itu sudah pecah sana pecah sini tuh. Benar, itu hati saya udah pecah sana pecah sini, saudara. Sudah nggak utuh hati saya karena diserang kiri kanan. Hati saya nggak ini, saya percaya kepada Tuhan. Nah kadang-kadang kita yang bodoh, betul kan? Amin. Kadang-kadang kita serahkan hidup kita kepada orang lain, omongan orang lain. Benar nggak? Betul nggak? Omongan orang lain bilang, dia begitu ya, segitu ya, mulut monyong, biarin ya monyong begitu. Terus aja sampai monyong terus, gak apa-apa. Biarkan aja, lu jalan aja. Yang penting itu dalam kebenaran kan. Tapi kalau salah, berubah. Itu. Tapi kalau dalam kebenaran orang mau ngomong apa jalan. Saya gitu, saudara. Ketika saya dibilang begini, saya cek diri saya, benar gak gue gitu ya? Kalau gue gitu, gue berubah nih. Tapi ketika gue gak gitu, gue jalan. Kadang-kadang gue gak gitu. Itu yang paling banyak. Iya. Karena gini, orang kan, kita nggak bisa nahan mulut orang lain kan untuk ngomong kita. Yang kita bisa nahan, yang kita bisa ngatur kan diri kita, hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, ngantuk kan? Sudah makan kenyang? Kita sampai jam 12 di sini. Khotbahnya yang belum yang lainnya. Nah, kalau orang Cianjur ngamuk-ngamuk, Pak ampun. Khotbah di sini. Jadi kita harus tahu ini kehidupan kita itu punya hadiah. Jadi ketika kita berlomba, itu kita akan dapat hadiah kekal dari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, ketika kita punya sadari bahwa perlombaan itu seperti apa, maka kita akan bergairah untuk melakukan kebenaran. Dengan hadiah dari pacarannya udah enak. Mana yang jomblo? Jangan angkat tangan, papi juga jomblo. Ya, enggak, maksudnya gini, saudara. Kadang-kadang kalau kita dapat hadiah dari orang yang kita cinta, kita sayang,
Waduh, senang banget kita ya. Bener ya? Bener gak? Bener. Apalagi dari Tuhan yang punya alam semesta ini, yang diciptakan segala isinya, lalu dia kasih hadiah kepada kita. Bukankah sesuatu yang sungguh luar biasa? Amin. Itu kita harus pahami itu, saudara. Ini memotivasi kita untuk berlomba dengan tekun. Haleluya. Memotivasi kita untuk berlomba dengan tekun. Apapun masalahmu, gak usah takut. Kamu berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Yesus akan memberikan kekuatan bagimu. Dia akan menyertai kau. Tinggal 10 menit ya. Ini belum apa-apa. Kemenangan bersama Tuhan. Kemenangan dalam perlombaan ini bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang menjadi pribadi yang semakin serupa Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan tentang ini mengalahkan orang lain, bukan. Dalam perlombaan pasti kita akan menang-menang kan. Menang kalah maksudnya kan. Tapi di dalam Tuhan itu bukan itu. Bukan itu. Kita berlomba supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, kita berlomba supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Itu pertandingannya, itu perlombaannya. Kan tujuan Tuhan satu bagi kita, menjadi seperti Kristus. Karena gambar diri kita kan rusak karena dosa kan. Tapi Yesus turun mati bagi kita untuk memulihkan gambar diri kita sehingga menjadi sempurna juga seperti Dia. Haleluya. Bahkan kesempurnaan itu menurut saya itu lebih sempurna dari yang Adam pertama. Kenapa? Karena waktu Adam cuma Allah mengotori tangannya. Tapi waktu kita disempurnakan, Allah harus mati. Amin. Waktu Adam dia cuma mengotori tangannya yang kudus. Tapi waktu kita dijadikan kembali menjadi manusia baru, dia harus mati di kayu salib bagi Bapak Ibu dan saya. Itu pengorbanannya jauh melebihi yang itu. Jadi saudara dan saya orang-orang yang mulia di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Iya, gitu. Nah, menjaga fokus pada Kristus, kita lihat saudara, Yesus telah dan utama. Alkitab memerintahkan kita menuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesus adalah teladan utama kita dalam hal daya tahan. Ia menanggung salib dengan sukacita karena melihat tujuan yang ada di depannya. Dia harus mati, saudara. Bahkan di Taman Eden waktu sebelum dia ditangkap, dia bilang ini, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada. Sebenarnya Yesus nggak mau kan? Gitu. Cuma karena ini perintah Bapa bagi dia. Dia harus taat, dia harus tunduk, dia harus berjuang melawan ini, saudara. Supaya sampai kepada tujuannya, apa? Mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan. Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasihnya bagi kita, makanya dia lakukan itu. Walaupun sendiri, kita bilang itu, di Taman Getsemani dia harus berdoa seperti itu. Karena sebagai manusia Yesus pasti takut lah mati. Amin. Pasti takut mati. Sebagai manusia Yesus. Tapi kalau sebagai Yesus sendiri, ya dia menanya dia nggak takut karena dia udah tahu kok. Kalau dia takut, ngapain dia turun ke dalam dunia? Kan Bapak suruh dia ke dalam dunia tuh mati bagi kita kan? Kan dia udah tahu itu tuh. Dia sudah tahu tujuannya. Dia datang ke dalam dunia bukan berleha-leha, bukan makan minum, tidur, enak-enak jalan-jalan kemana-mana. Enggak. Jalan ke Eropa, jalan ke Amerika, jalan kemana, terbang dengan pesawat. Enggak. Nah itu. Dia tahu ini tujuan dia datang ke dalam dunia adalah mati untuk menyelamatkan manusia. Kalau memang dia nggak mau, pasti dia nolak. Tapi karena dia memang mau, dia datang ke dalam dunia, rela melakukan itu. Nah, daya tahan itu yang harus kita belajar dari Yesus. Dipukul, dicambuk, dihancurkan tubuhnya. Bahkan Yesaya bilang sampai mukanya itu sudah nggak kelihatan. Siapa lagi itu orangnya nggak tahu itu siapa dia. Itu sampai seperti itu, saudara. Kita nih dengar cerita begini tuh enak aja, oh iya begitu itu. Tapi coba kalau saudara insafi, coba saudara renungkan itu baik-baik. Betapa menderitanya dia bagi kita. Tapi dia tetap berjuang untuk sampai di kayu salib. Dia tetap berjuang untuk tetap sana. Itu daya tahan itu yang harus kita hadapi. Tuhan kita saja seperti itu. Nah kita baru ditipu orang dikit aja
sudah nggak mau datang gereja. Halo? Kita ditipu orang sedikit, diomongin orang sedikit saja, sudah nggak mau datang di gereja. Halo? Nggak mau datang di komsel, nggak mau datang di mana-mana mau ibadah. Halo saudara? Batuk-batuk pilek sedikit aja, sudah nggak mau ke gereja. Padahal saudara tahu, tempat gereja tempat pemulihan, tempat didoakan supaya kesembuhan terjadi. Dan setuju katakan amin. Amin saudara. Saudara dengar suara saya? Seksi ya? Seksi ya? Dan biasa suaranya nggak pernah begini. Ya karena gitu, batuk pilek, tapi sudah sembuh dalam nama Yesus. Dan dalam terang pemulihan, sudah pemulihan, sudah sehat. Haleluya. Kemarin itu Jumat lagi ke rumah, saya nggak tahu juga. Malamnya saya panas dingin, demamnya. Siangnya mereka ke rumah saya. Ada beberapa orang bapak lagi mati. Ciluni, Vera. Nah Vera mana nggak datang kenapa? Sakit apa lagi? Demam. Di sini tempat pemulihan demam. Baru dibilangin. Telepon datang. Jangan cuma sakit sedikit itu datang di sini pasti sembuh. Ketika menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, didoakan, pasti kesembuhan terjadi. Setuju katakan amin. Haleluya. Itu kadang-kadang gitu. Nah datang mereka, saya kaget juga. Ternyata ada orang yang memberitahu mereka. Ya, saya nggak kasih tahu bahwa saya sakit ke jemaat-jemaat. Jadi pendeta suka begitu, suka mau dijenguk ya. Sebenarnya senang sih dijenguk jemaat. Cuma ya nggak boleh begitu juga. Ya, datang lu jenguk saya bro, gue lagi sakit. Enggak lah, gue nggak gitu. Mereka dengar, terus mereka datang. Berapa orang sih Pak Islam juga ada, Obili, Cipidi, dan 8 orang ya, 7 orang ya, 7 orang. Ya, sudah mereka berdoa bagi saya. Saya percaya doa mereka itu penuh kuasa. Yang sudah menyembuhkan saya berdiri sampai hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyembuh dan Bapak Ibu yang belum menyembuh. Terima kasih sudah doakan saya. Dan sekarang sudah menjenguk saya sudah datang untuk memberikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Ya, pandang ke depan. Ya, tinggal 5 menit. Pandang ke depan. Saat berlari seorang atlet harus melihat ke depan, bukan ke belakang atau ke samping. Demikian pula. Jadi pandangan kita tuh harus ke depan. Kadang-kadang yang gitu. Ketika kita berlomba, kita suka lihat kiri kanan, apalagi ke belakang. Paulus bilang ini tinggalkan yang di belakang. Belakang itu sampah. Halo. Belakang itu sampah. Arahkan pandangan kita ke depan. Kalau saudara mau berlomba, arahkan pandanganmu ke depan. Ada masalah apa di depan, gak perlu saudara takut. Karena saudara arahkan saja ke depan dan berjalan ke depan. Haleluya. Apapun yang saudara hadapi di depan, sudah lakukan saja. Ada Tuhan di sana untuk menolong saudara. Ada Tuhan di sana untuk memberikan kekuatan bagi saudara sehingga saudara bisa melewati semuanya itu. Jangan lihat kiri kanan, dengar. Kamu gak nyampe karena kita kan kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang kita begitu ya. Suka dengar orang di sebelah, dengar tetangga, ya, ngomong begini, ngomong begitu kan kita suka. Iya ya, hanya begitu ya. Dengar itu orang di gereja ngomong. Orang-orang di gereja itu kadang-kadang suka begitu juga, provokator. Saya berharap di sini tidak seperti itu. Di sini tuh harus jadi berkat, bukan jadi provokator. Bilang kiri kanan, kamu jadi berkat ya. Jangan jadi provokator. Ya anak-anak Tuhan tuh suka begitu jadi provokator. Itu masalah bukan untuk diri dia aja, tapi bisa masalah kiri kanan kan. Artinya apa? Saudara diam di tempat. Halo? Tidak bergerak-gerak. Kalau saudara mau bergerak, nggak usah pedulikan yang di samping kiri kanan belakang. Lihat ke depan, maju terus, melangkah terus, lari terus ke depan. Yang setuju katakan amin. Saudara pasti sampai di tujuan. Dia semuanya Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau mau tepuk tangan aja. Buang beban dan fokus pada Kristus. Mari kita menanggalkan segala beban, mengarahkan pandangan dan fokus pada Kristus dan berlari dengan tekun sampai kita menyelesaikan perlombaan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Jadi buang segala beban hidup kita. Kadang-kadang kan suka, kemarin Cilili kasih, saya sih sudah dengar apa perumpamaan ini ya.
Tapi Cilili di dalam Komsel juga ngasih gini. Kadang-kadang kan kita pikul beban, lalu naik ke angkot. Di dalam angkot tuh kita masih tetap bebannya kita pikul. Padahal coba dalam angkot lalu saudara taruh beban aja, lalu duduk diam, nikmati perjalanan angkot itu. Kan aman, nyaman kan? Betul nggak? Saudara sudah di dalam Tuhan, lepaskan beban saudara ke Tuhan. Haleluya. Tuhan yang akan mengerjakan itu bagi saudara. Halo. Kadang-kadang kan kita gitu, sudah berdoa, Tuhan, aku lepaskan, aku serahkan semua beban ini ke Tuhan. Tapi masih tetap pikul, masih tetap khawatir. Itu ya berarti kamu belum lepaskan itu ke Tuhan. Kamu masih pikul sendiri. Cuma pura-pura di mulut doang. Halo? Orang Kristen itu suka munafik kayak gitu. Ngomong cuma di mulut tapi hatinya busuk. Halo? Benar nggak? Benar nggak? Benar apa betul? Di sini ini benar, itu betul. Benar apa betul? Kadang-kadang kita suka begitu. Mulutnya manis, tapi hatinya busuk. Saya berharap kita di sini tidak seperti itu. Saudara, saya orang yang nggak tega untuk tegur jemaat kayak gitu. Dan jemaat-jemaat di sini sudah tahu, jemaat sini, jemaat Cipanas, jemaat Cianjur tuh udah tahu. Waktu saya kayak gitu, lu salah sedikit gue sikat, gitu. Ya salah. Masa salah kita biarin? Lalu cuma kadang-kadang gaya saya itu yang bikin orang kecewa. Makanya saya juga harus belajar itu. Benar saudara, saya ngaku di depan khotbah ini, di depan jemaat ini. Kadang-kadang kan gaya saya itu gaya preman gitu saudara. Ya, kadang-kadang kasar. Karena mereka kami menganggap kasar, padahal gua sih biasa-biasa saja. Gitu. Ya memang mental saja. Kita masih buka mata, masih bisa bernafas, pasti punya masalah. Kenapa? Karena kita akan dibentuk menjadi sama seperti Kristus. Makanya perlu perubahan dari hidup kita. Perlu perubahan hati, perlu perubahan pola pikir, perlu perubahan perasaan, perlu perubahan tindakan kita supaya sama seperti Kristus. Karena dosa sudah mengubah semuanya itu. Dosa sudah merusak seluruh hidup kita. Tadinya bagus, tadinya kudus, tadinya sempurna. Bahkan kita telanjangan, nggak merasa malu gitu. Coba saudara bayangkan, lo seperti gini lo, semua datang nggak pakai pakaian. Ini gini, dulu kan waktu Adam itu mereka nggak rasa malu. Kenapa? Karena dosa belum masuk. Saat ini coba begitu, jangankan pakai gitu, nggak. Dosa itu ini nggak enak. Kalau dibilang di luar lagi, itu pendeta sesatu. Nah, bertekun dalam iman artinya dalam keadaan tidak menyenangkan sekalipun, mata kita harus tetap tertuju pada Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang akan memampukan kita bertahan dalam godaan dunia tanpa kenal kata menyerah. Jadi nggak boleh ada kata menyerah bagi orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu nggak boleh menyerah. Saya sekarang tanya gini, gas terus, gaspol, itu, gas terus. Ini yang harus kita bangun, saudara. Jadi harus tetap kuat di dalam Tuhan, harus tetap bergerak di dalam Dia, ya. Karena pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu, sebab Ia itu dia. Nggak akan melebihi kekuatanmu. Dalam pertandingan kamu nggak boleh bilang ini berat, enggak, tidak berat bagi kamu. Karena Allah setia. Ketika itu lebih berat dari kemampuan kamu, otomatis Tuhan angkat. Itu kerja Tuhan kayak gitu. Cuma kadang-kadang kan kita suka orangnya suka manja gitu. Bukan manis-manis manja, bukan. Manja kita. Tapi kalau dengan Tuhan pasti kita mampu dan kita bisa. Pertandingan iman itu berat, tidak mudah, dan membutuhkan semangat dan daya juang yang tinggi untuk menyelesaikan perlombaan sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Jadi pertandingan perlombaan itu memang berat, tidak mudah, membutuhkan semangat dan daya juang yang tinggi untuk menyelesaikan perlombaan sampai akhir. Udah nggak mau lagi bergerak, tapi ketika kamu mulai bergerak, dengar, Tuhan di sana akan menuntun kamu dan memberikan kekuatan bagi kamu. Haleluya. 3 terakhir.
perlu menerus berlatih. Pak Riki sudah marah-marah saya. Perlu terus menerus berlatih. Ya, kita terus harus berlatih. Tetap jauhilah tahyul dan dominan dan tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi terus menerus berlatih, saudara. Saudara jatuh, bangun lagi. Semua kita pasti mengalami seperti itu. Nggak ada yang mulus, nggak ada. Karena pasti ketemu dengan masalah, pasti ketemu dengan persoalan. Bulu tangkis terbatas gunanya. Yang suka main pingpong terbatas gunanya. Yang suka jalan pagi terbatas gunanya. Ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena itu mengandung janji dari Dia. Haleluya. Bukan berarti gini nggak boleh berolahraga, harus, tapi itu terbatas cuma untuk fisik kita. Amin. Bukan untuk jiwamu, bukan untuk rohmu, bukan. Amin, saudara. Tapi ketika ibadahmu baik, itu bisa menjamin semuanya. Halo? Benar nggak? Lupa di mana Aida? Dengar. Hati yang gembira adalah obat yang manjurkan. Nah, kalau hatimu gembira, pasti tubuhmu sehat. Haleluya. Amin, saudara. Ibadah itu, ibadah. Karena dia mengandung janji. Janji firman pasti digenapi. Berjerih payah dan berjuang terus. Amin. Berjerih payah dan berjuang. Rohani seringkali menyakitkan, tetapi memiliki manfaat yang jauh lebih besar untuk kehidupan yang akan datang dalam kekekalan bersama Allah Bapa. Jadi memang kadang-kadang suka menyakitkan, tetapi memiliki manfaat yang jauh lebih besar untuk kehidupan yang akan datang dalam kekekalan bersama dengan Allah.